Wilayah yang meliputi Israel dan Palestina, yang dikenal sebagai Levant, adalah tanah yang kaya akan sejarah. Disucikan oleh tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, wilayah ini telah menjadi persimpangan peradaban selama ribuan tahun. Kota-kotanya yang kuno, dari Yerusalem hingga Yeriko, telah menyaksikan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan, meninggalkan permadani warisan budaya dan agama yang kaya. Tanah ini, yang dipuja karena signifikansi biblikalnya, memiliki makna yang dalam bagi jutaan orang di seluruh dunia. Memahami masa lalunya sangat penting untuk memahami kompleksitas konflik saat ini. Bagi orang Yahudi, tanah ini adalah tanah air kuno mereka, tanah Israel yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ini adalah situs kerajaan kuno mereka dan tempat lahir iman mereka. Setelah penaklukan dan pengasingan Romawi, tanah itu menjadi tempat kerinduan, pusat spiritual yang tetap hidup dalam doa dan tradisi Yahudi. Bagi orang Palestina yang mayoritas Muslim tetapi juga dengan minoritas Kristen yang signifikan, tanah ini adalah rumah leluhur mereka. Mereka melacak akar mereka kembali berabad-abad, mendiami tanah itu jauh sebelum munculnya Zionisme. Bertemunya dua narasi ini yang masing-masing mengklaim tanah yang sama sebagai milik mereka, merupakan inti dari konflik Israel-Palestina. Benih-benih konflik saat ini ditaburkan pada paruh pertama abad ke-20. Setelah Perang Dunia dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Liga Bangsa-Bangsa memberi Britania Raya mandat atas Palestina. Periode ini, yang dikenal sebagai Mandat Britania 1940, menyaksikan gelombang besar imigran Yahudi, terutama dari Eropa, yang didorong oleh Zionisme dan melarikan diri dari persekusi. Namun, kedatangan imigran Yahudi memperburuk ketegangan yang ada antara penduduk Yahudi dan Arab. Pembelian tanah oleh badan-badan Yahudi yang sering mengakibatkan penggusuran petani Palestina memicu kebencian dan kerusuhan. Inggris, yang terjebak di antara janji-janji mereka yang bertentangan kepada kedua belah pihak, berjuang untuk menjaga ketertiban. Pada tahun 1947, karena tidak dapat menyelesaikan situasi tersebut, Inggris merujuk masalah Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk. PBB mengusulkan pemisahan Palestina menjadi dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, dengan Yerusalem di bawah administrasi internasional. Rencana pembagian, meskipun diterima oleh para pemimpin Yahudi, ditolak oleh para pemimpin Arab, yang melihatnya sebagai perampasan tanah air mereka. Pada bulan Mei 1948, ketika mandat Britania berakhir, Israel mendeklarasikan kemerdekaan. Peristiwa ini yang dirayakan oleh orang Yahudi di seluruh dunia sebagai kemenangan keadilan sejarah, merupakan bencana bagi orang Palestina. Perang berikutnya yang dikenal sebagai Nakba, bencana oleh orang Palestina, mengakibatkan pengusiran lebih dari 700.000 orang Palestina dari rumah mereka dan depopulasi ratusan desa. Perang 1948 yang berakhir dengan kemenangan Israel mengubah peta wilayah tersebut. Ini membuat Israel menguasai lebih banyak wilayah daripada yang dialokasikan di bawah rencana pembagian PBB. Sementara Yordania mencaplok tepi barat dan Mesir menduduki Gaza. Krisis pengungsi Palestina dengan jutaan orang terlantar dan tinggal di kamp-kamp menjadi simbol yang menentukan dari konflik tersebut, yang memicu kebencian dan melanggengkan siklus kekerasan. Israel, setelah mengamankan kemerdekaannya, berfokus pada pembangunan negara bangsa, seringkali mengabaikan nasib para pengungsi Palestina. Dunia Arab yang terguncang oleh kekalahan tersebut menolak untuk mengakui Israel, melanggengkan keadaan permusuhan dan ketidakpercayaan. Perang 6 hari pada tahun 1967, titik balik lainnya, semakin mengubah lanskap konflik. Kemenangan telak Israel menyebabkan pendudukannya di tepi barat, Yerusalem Timur, jalur Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Kemenangan ini, meskipun dipandang sebagai kemenangan militer oleh Israel, memperdalam kebencian Palestina dan menambah lapisan baru pada konflik, terutama dengan pendudukan tepi barat dan Gaza. Pendudukan yang sekarang berlangsung lebih dari 5 dekade menjadi ciri utama konflik. Ini mengarah pada pembentukan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan yang dianggap ilegal menurut hukum internasional dan memicu perlawanan Palestina, baik damai maupun bersenjata. Dekade-dekade setelah Perang 1967 menyaksikan beberapa perkembangan besar kebangkitan perlawanan bersenjata Palestina, termasuk kelompok-kelompok seperti Hamas, Intifada pertama,
Pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel berakhir 1980 dan kesepakatan selama treatment akan penyelesaian dinegosiasikan. Salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam konflik Israel-Palestina adalah perluasan permukiman Israel di tepi barat. Dianggap ilegal menurut hukum internasional, permukiman ini telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1967, mengubah keseimbangan demografis dan memecah belah wilayah Palestina. Permukiman tersebut yang merupakan rumah bagi ratusan ribu warga negara Israel dipandang oleh Palestina sebagai hambatan utama perdamaian. Pembangunan tembok pemisah, yang sering disebut sebagai tembok, semakin memperburuk ketegangan. Sementara Israel berargumen bahwa penghalang itu diperlukan untuk alasan keamanan. Palestina memandangnya sebagai perampasan tanah, secara efektif mencaplok tanah Palestina dan membatasi kebebasan bergerak mereka. Penghalang tersebut yang membentang melalui tepi barat memiliki dampak yang menghancurkan bagi masyarakat Palestina, memisahkan keluarga, mengganggu mata pencaharian, dan memicu kebencian. Ekspansi pemukiman dan pembangunan penghalang telah menciptakan realitas di lapangan yang membuat solusi dua negara, kerangka kerja perdamaian yang diakui secara internasional, semakin sulit dicapai. Bagi orang Palestina yang tinggal di tepi barat dan Gaza, kehidupan sehari-hari seringkali ditandai dengan realitas pendudukan. Mereka menghadapi pembatasan pergerakan, kesulitan ekonomi, dan kehadiran militer dan pos pemeriksaan Israel yang terus-menerus. Pembangunan penghalang dan perluasan permukiman semakin membatasi akses mereka ke tanah, sumber daya, dan peluang. Di Gaza, situasinya bahkan lebih mengerikan. Diperintah oleh Hamas sejak 2007, Gaza berada di bawah blokade Israel yang sangat berdampak pada ekonomi dan situasi kemanusiaannya. Blokade tersebut, ditambah dengan operasi militer berkala, telah mengakibatkan kemiskinan yang meluas, pengangguran, dan kurangnya layanan penting, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Situasi kemanusiaan di Gaza, yang sering digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia, telah menuai kecaman internasional. Kurangnya kebutuhan dasar, ditambah dengan beban psikologis hidup di bawah ancaman terus-menerus, telah menciptakan situasi yang menyedihkan bagi 2 juta penduduknya. Konflik Israel-Palestina bukan hanya isu regional, itu memiliki konsekuensi global. Ini menonjol dalam hubungan internasional, memengaruhi aliansi, memicu ketidakstabilan, dan menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah yang lebih luas. Dimensi agama konflik menambah lapisan kompleksitas lainnya, beresonansi jauh melampaui wilayah itu sendiri. Komunitas internasional melalui berbagai resolusi dan prakarsa telah lama terlibat dalam mencari penyelesaian. Perserikatan bangsa-bangsa telah memainkan peran penting, mengeluarkan banyak resolusi yang mengutuk permukiman, menyerukan solusi 2 negara, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, kurangnya sikap bersatu dan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan tertentu seringkali menghambat tindakan yang efektif. Amerika Serikat, sebagai sekutu dekat Israel, memiliki pengaruh yang signifikan dalam konflik tersebut. Kebijakannya yang sering dianggap bias terhadap Israel telah menuai kritik dari dunia Arab dan Muslim. Konflik Israel-Palestina, dengan sejarahnya yang panjang, keluhan yang mendarah daging, dan kenyataan yang kompleks, menghadirkan tantangan yang berat bagi para pembawa damai. Negosiasi yang gagal selama beberapa dekade, janji yang dilanggar, dan kekerasan yang terus berlanjut telah menciptakan rasa tidak percaya dan skeptisisme yang mendalam di kedua belah pihak. Namun, biaya manusia dari konflik ini menuntut agar pengejaran perdamaian tetap menjadi keharusan. Setiap jalan menuju resolusi yang adil dan langgeng membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pikir. Kedua belah pihak harus mengakui narasi pihak lain, mengakui rasa sakit dan penderitaan yang dialami, dan bersedia membuat kompromi yang sulit. Komitmen yang tulus untuk berdialog, berdasarkan rasa saling menghormati dan empati, sangat penting untuk menjembatani kesenjangan. Komunitas internasional memiliki peran penting untuk dimainkan dalam memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi perdamaian. Ini termasuk menjunjung tinggi hukum internasional, meminta pertanggungjawaban semua pihak atas tindakan mereka, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan.